Ah, ini udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam Om Dik, salam Malam, kenal, malam, malam, Bel. salam sejahtera buat keluarga. Ya, salam juga semuanya sehat selalu buat semuanya yang menyimak acara ini. Amin. Om Dik, turun berduka cita untuk meninggalnya almarhum kakaknya Om Dik doang. Ya, Semoga almarhum Om Beben Jess ya, hmm. Husnul Khotimah. Amin, amin, Amin. amin. Doakan, doakan. Ini pertama kalinya saya bertemu dengan salah satu legend seniman multi talent yang paling saya ingat adalah lagu Pulang dan Ya, presenter bola. Itu yang hmm. paling aku ingat. Ngomong-ngomong, sesuai judul malam ini ya Om Dik, proses adalah Hmm. perubahan. Ini punya makna Ya, yang sangat dalam. Kita ngobrol-ngobrol dulu ya di awal karir Om Dik doang dulu. Ini anaknya ya Om, iya. usia berapa? Hmm. Yang ini 2 tahun. 2 tahun. Anak saya 2 tahun. 19 bulan. Alhamdulillah wa syukurillah, luar biasa. Anak saya Cuman banyak. cuman Ada satu. yang 27, ada yang 27, ada yang paling tua 27, paling kecil 2 bulan. 2 tahun. 2 tahun. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semua ya Om. Amin, amin, ya rabbal alamin. Om, ini kembali ke pertanyaan ya. Om pernah kuliah Mhm. di IKJ jurusan seni rupa desain grafis. Yes. Emangnya dari kecil hobi Om itu menggambar atau membuat sesuatu? Ya, nggak ada disiplin ilmu yang aku bisa kecuali menggambar. Itu pun juga nggak bagus, biasa-biasa aja. Nah, itu otodidak, ada yang ngajarin. Ya, ibuku kan karyawan. Ya. Aku cukup terhibur dengan kesepian ketika beliau memberikan kertas 1 rim dan aku banyak menggambar. Dan seluruh mata pelajaran di SMP, SMA, nggak ada yang aku suka kecuali menggambar. Wow. Berarti semua itu otodidak. Nah, ya Ada bakat otodidak keturunan juga. nggak sih? Ada bakat dari keturunan? Keturun, mungkin dari kakekku atau dari ibuku. Yang pasti ibuku karyawan Bank Indonesia, ayahku seorang koki di Presiden Hotel yang sekarang jadi Niko Hotel. Bapakku almarhum juga koki. Dinasti. Mhm. Dulu Om pernah dengar kan Dinasti? Yang di Glodok. Ya, di Glodok kan buka cabang juga di Solo, di Oh, Surabaya, di ya, beberapa saya kota. tahu, saya tahu. Nah, itu dulu juga di situ. Berarti kita sama dong, Om. Sama-sama Ngepas-ngepasin. nggak bisa masak. Masak. Aku bisa, Om, masak air, masak Aku nggak mie. bisa. Aku nggak jarang ke dapur aku. Oh, jangan ke dapur. Hmm. Om, aku dapat info materi kalau Om sudah membuat cover album untuk di kaset beberapa musisi ya, seperti ATCB, Chrisye, terus apa, Nika Ardila, Ebit GAD, beberapa musisi lainnya. Itu dimulai dari kapan sih Om? Waktu aku kuliah, aku TSD-nya, ujianku cover kaset sebagai desainer grafis cover kaset. Aplikasinya ke CD, ke poster, ke piringan hitam, dan promo-promo yang lain. Jadi ketika aku kuliah, aku udah ngerjain Iwan Fals, Indra Lesmana, Anggun Sesasmi. Ya. Jadi kuliah, tapi mengerjakan karya TSD, tapi nyata sudah dicetak ribuan lembar. Bahkan ada jutaan lembar juga. Jadi Aku masih kuliah. karena Allah, aku masuk terbaik di KJ, lulus pun terbaik. Bahkan waktu ujian nggak diuji. Jadi ditepok sama dosen, kamu pasti A gitu loh. Jadi aneh juga. Aku diuji sama 7 dosen tanpa ada pertanyaan. Wow. Kok bisa gitu sih Om? Ya karena kita kan kalau lagi kuliah berhayal akan punya produk ini, Iya. bikin logonya begini, Mm-mm. pura-pura. Tapi kan kalau aku udah kenyataan, bikin konsepnya baru, terus Langsung. diterima di masyarakat, apalagi yang mesti ditanya. Dan anehnya nih, kalau Allah, saya kan masuk ke ruang kamar gelap, tahu sendiri ruang kamar gelap kayak apa, kampus ngerinya apa, kayak gimana, dikaji pula kala itu. Aku menemukan penemuan tuh, gimana tanpa ada komputer, hasilnya bisa kayak komputer. Dan dosen kalau nanya, justru cilaka dia, karena dia tidak bisa melakukan apa yang kulakukan kala itu.
Maka dia langsung bilang, kamu pasti A. Gitu. Wow. Dan satu lagi sih, kalau dibanding teman-teman aku tuh gambar biasa aja. Anatominya kurang bagus, terus nirmananya kurang bagus. Kenapa aku kalau punya kelebihan nilainya bagus? Aku tuh rajin orangnya, asli rajin. Jadi orang-orang nggak mau masuk ke kampus, ruang kelas, gara-gara dosennya nggak enak. Aku tuh demi Allah, aku yang manggil-manggilin orang-orang. Anak-anak yang nongkrong di mana, aku cari semuanya. Sebegitunya aku rajin. Ini menginspirasi loh Om yang buat muda-muda. Kan anak muda sekarang kan kalau masuk kuliah udah males-males Om. Ya, karena memang nggak ada lagi yang aku bisa kerjain ya. Selain, apa ya, bermanfaat bagi orang kali ya. Aku juga dulu belum tahu kata bermanfaat itu. Ternyata yang begitu tuh bermanfaat katanya. Iya, sangat bermanfaat. Benar sekali. Ini sangat menginspirasi. Aku membaca semua tentang Om, informasi itu sangat menginspirasi sekali sampai aku ada ide dan lain sebagainya. Ingin mengikuti jejak Om. Cie, gayaku. Oke Om, aku balik ke pertanyaan ya. Ketertarikan berkarya lewat lagu. Itu dimulai sejak kapan? Lagu ya? Lagu. Dari SMP aku udah ngarang lagu. Ketika aku jatuh hati pada seseorang, aku sudah menulis lagu. Dan aku orang yang tadi rajin, jadi laguku tuh banyak sekali, ribuan lagu. Aku tuh bisa ngarang bisa sehari 4 lagu dulu. Karena stamina, karena masih muda, karena masih fitri, original, murni pikirannya gitu. Itu anu ya Om, kayaknya pernah, aduh ini kenapa nih? Kayaknya pernah ikut lomba buat lagu juga ya? Ya aku dulu suka ikut lomba ngamen, tapi aku jujur nggak murni aja sebagai pengamen. Ngamen hanya beberapa kali aja, itu pun dikejar anjing. Dan aku belajar mental sih di lomba itu. Karena penyanyi jalanan tuh luar biasa sekali, mentalnya baja, mereka biasa menghadapi debu-debu kepentingan yang nggak karu-karuan. Ya aku belajar hidup di situ, dan mereka lebih dahsyat, jauh. Aku datang sebagai peserta, pulang jadi hanya peserta. Terus sampai akhirnya bisa menciptakan lagu itu? Ya, ini jujur ya, ketika aku kenal dengan produser-produser ternama kala itu, mereka menawarkan aku bernyanyi, aku nggak pingin jadi penyanyi. Tapi aku ingat orang-orang yang menang di lomba ngamen itu, aku tawarkan untuk jadi penyanyi. Dan mereka akhirnya menjadi penyanyi. Tapi setelah itu, bebanku hilang. Baru aku ditawarkan untuk penyanyi, aku mau nyanyi. Gitu. Ini yang nonton ramai banget. Ya emang rumah lagi rame banget. Nih, pertama ada nih. Kelihatan kepalanya. Ada ya tuh. Om, kalau kembali ke cover ya Om ya. Ya. Suka duganya kalau bikin cover untuk kaset untuk beberapa musisi apa aja Om? Kayak Iwan Fals susah diatur ya. Iwan Fals hidupnya semaunya dia aja. Maka harus ada pendekatan khusus. Aku rasa itu adalah warna kehidupan dan sah-sah aja dia. Dia memang sebaiknya begitu, tidak bisa diatur. Dan ada juga kayak Kahitna itu susah ya. Banyak sekali yang harus difoto Kahitna itu. Tapi alhamdulillah lagu cintanya dia tuh laku banget, dan itu aku berproses di situ. Ada hati yang mana itu kan. Iya. Itu lagu itu aku yang bikin, dan aku tulis Kahitnanya tuh aku yang menemukan tipografinya. Gigi, tahu Gigi? Tahu dong. Ya, itu tipografinya juga aku buat. Dan dulu mereka, maaf ya, biasa-biasa aja gitu. Dan mereka baru mau aku suruh masuk ke dalam kakus gitu, kakus bersih, terus foto, itu mau dia. Gigi tahu kan Gigi? Tahu. Gigi kan kayak WC itu, kayak pispot ya. Dia mau makan apa aja gitu, apa aja dimakan. Jadi aku melihat Gigi itu seperti itu gitu. Akhirnya dia meledak luar biasa. Nah begitu meledak, ada beberapa yang susah diatur gitu. Jadi penyanyi ada 2 ya.
Kita lagi nggak ngomongin gigi, ngomongin pada umumnya penyanyi yang jadi penyanyi dan penyanyi yang lagunya meledak gitu. Nah, kalau penyanyi yang lagunya meledak pasti berubah orang. Pasti berubah. Ya, karena ada linggisnya di belakang. Tapi ada juga yang nggak berubah. Nika Ardila misalkan. Itu nggak berubah. Karena banyak ada linggisnya yang di belakang itu kenapa ibaratnya seperti apa? Ya, aku rasa orang dikenal itu berkah, terkenal itu anugerah ya. Dan orang nggak semuanya siap untuk menjadi terkenal. Menjadi terkenal, susah menjadi terkenal itu. Kehilangan privasinya. Ariel Peter Pan dulu, Ariel Peter Pan saya menyebutnya karena dulu Ariel Peter Pan itu datang ke tempat saya bilang sama warga saya, tolong ada tamu saya yang bernama Ariel, kalian pasti cari Ariel dan pingin foto Ariel, foto bareng. Saya bilang, tolong jangan disentuh, kamu hormati. Nah, Ariel datang ke Kanang Jurang doang itu. Nah, karena sudah aku ingetin, Ariel merasa nyaman di Kanang Jurang doang. Karena dia dianggap manusia, dimanusiakan kembali menjadi manusia. Jadi waktu dia datang sore main bola, dia ada konser di Parkir Timur. Dia balik lagi pulangnya habis konser ke Kanang Jurang doang. Itu kan cukup aneh. Balik lagi. Udah berapa cover Om yang dibuat Om? Wah, ratusan ya. Wah, ratusan? Banyak sekali. Ratusan. Foto ratusan lah, udah nggak kehitung. Saya pernah motret album sekali ada 50 tahun Indonesia Merdeka, itu ratusan artis itu aja. 50 tahun Indonesia Emas. Artis musika itu udah berapa ratus. Wow. Pengalamannya Om tuh luar biasa ya. Harusnya Alhamdulillah masuk. Harusnya aku dari dulu kenal Om, jadi aku belajar. Ya, belajar sama siapa aja. Belajar sama siapa aja, guru sama siapa aja. Yang penting jangan lupa, jangan diabaikan, ada guru di hati kita. Namanya Al-Alim, yang maha berpengetahuan. Jadi, carilah Tuhan di dalam dirimu, jangan di luar dirimu, nanti kesasar. Wow. Keren, saya maaf Om, masih banyak belajar. Ikroknya tuh ikrok 3. Teriak-teriak lagi, tetangga denger semua sekampung. Susah Om. Ya kalau sholat gitu ya Om, bawa buku kecil. Jadi Allah Akbar, bacaan yang belum hafal bawa buku kecil, nanti bikin lagi. Terus kalau zikir bawa buku kecil, diapalin, dibaca lupa. Kan kalau zikir lama-lama kan ngantuk Om. Terus lupa, nah itu dibaca lagi gitu sampai sekarang. Ya bagus, itu bagus. Aku rasa itu hidayah. Iya, masih belajar Om. Om, dari presenter, pembawa acara, bintang iklan, aktor, motivator, semua diborong. Perubahan yang luar biasa sampai Om itu aktif di bidang sosial. Gimana itu ceritanya Om? Ya aku rasa di dunia ini nggak ada orang hebat ya. Semua orang tuh hebat pada ini. Cuma mau dilatih apa enggak. Yang kedua, tidak ada orang hebat itu hanya dengan keahlian. Tapi dia juga harus membuat keseimbangan dengan kepedulian. Nah, kalau keahlian dan kepedulian bersanding, aku rasa dia akan diingat ketika dia pun telah tiada. Dan semua aku jalani karena masing-masing ada kenikmatan tersendiri sebagai fotografer, sebagai desain grafis, sebagai presenter. Dan anehnya, karena Allah, jadi presenter 5 kali berturut-turut Panasonic Award, acara olahraga, dapat piala keliling dunia dengan itu. Lalu musik juga dapat AMI Award sebagai produser terbaik, sebagai penyanyi terbaik. Terus ikut pencaksilat dapat emas juga, DKI. Terus apa lagi? Anugerah Cinta se-Asia Tenggara. Nah, yang paling bahaya ini pembawa obor Olimpiade 2008 jam 8 tanggal 8 di negara paling besar di dunia. Pertanyaannya, aku pun bingung kenapa aku bisa. Karena aku tidak mendulang emas dalam prestasi olahraga yang terkenal. Gitu. Ternyata Olimpiade, tema waktu itu, mencari orang-orang yang menginspirasi orang. Jadi, kala itu bukan hanya Indonesia, dunia telah kehilangan anak-anak muda yang berpikir untuk orang lain. Jadi ketika aku terpilih ini, karena Allah, aku kan buat kandang jurang doang itu di tengah sawah ya, di satu daerah jalan buntu yang tidak ada listrik, tidak ada jalan.
Ternyata Allah tuh ya basir, yang maha melihat. Jadi kalau teman-teman ingin melakukan sesuatu, pastikanlah Allah is my audience. Jadi tanpa kehadiran manusia-manusia, 2 atau 20 orang atau 200.000 orang itu sama saja. Itu penting. Itu aku mendengarkan aja udah terspona. Menginspirasi sumpah Sampai mau ngomong apa lagi bingung. Ya nggak usah ngomong lah, pandang-pandangan. Wah, pandang-pandangan. Ya kalau ada sesuatu masih bisa terkatakan, Iya. itu biasa. Tapi kalau kata sudah terbebani oleh perasaan, Wow. itu udah mulai ada suasana lain. Entah itu rindu, entah itu cinta. Tapi kalau sudah tidak bisa melakukan apa-apa, ya udahlah, itulah yang namanya apa ya? Jalan Dalam nih sunyi. kata-katanya. Enggak, aku rasa kita harus mengerti bahwa Iya, cinta betul. itu bukan kata-kata, tapi Iya. perbuatan. Betul. Cinta itu memberi harapan tanpa berharap, ya. Iya. Bu Endang, itu guru matematika ya? Itu guru Ya. beneran atau guru fiksi? Itu ada. Itu ada. Dia nyata, dia janda dia perawan tua, umur 40-an, belum menikah. Dia benci sama aku, bikin malu aku di depan kelas, di depan pacarku. Itu ceritanya Maka gimana, aku ajak. Hah? Ceritanya gimana itu? Ya, dia nyuekin aku aja. Sampai aku kerjain PR-ku nggak diperiksa gitu kan. Tersinggung. Lebih baik aku nggak usah ngerjain PR kan. Tapi wali kelasku bilang, tenang aja Dik doang. Aku kan wali kelas kamu. Kalau kamu dikasih 5, nanti aku bengkokin aja rapotnya jadi 6. Ya udah santai. Aku santai-santai. Aku udah deket sama guru-guru. Jarang hidupku seperti teman-teman yang lain. Teman-teman mungkin yang menyimak ini juga tahu bahwa aku jarang main, istirahat tuh jarang main. Karena pasti dipanggil guru ke ruang kepala sekolah, ngobrol sama guru. Aku disayang sama guru, tapi gak pinter gitu. Karena pinter aku disayang, karena mungkin punya pengaruh aja. Sampai-sampai itu ya, ada job terinspirasi sama dengan Bu Endang ya? Iya, jadi Bu Endang itu kan lagu tahun 85. Bikin lagu itu Rapotku Merah. Lalu bikin album tahun 99, albumnya nggak laku. Nah, tahun 2001 ada perusahaan Wingsfoot, dia minta lagu dengan cepat. Aku ingat lagu Bu Endang itu, aku ganti liriknya, meledak itu. Maka aku bisa berangkat haji karena Allah. Waktu umur 30 tahun, sebelum aku nggak ngerti sholat, sebelum aku nggak tahu apa-apa gitu, aku berangkat ke sana. Jadi intinya bahwa pergi haji itu bukan karena soal kamu mampu dalam hal apa. Jangan-jangan kamu tidak mampu apapun, tapi rindumu begitu apa ya. Jadi naik haji sekarang mahal Om. Wah, saya udah nggak tahu. Ya bismillah. Mahal itu relatif ya. Iya. Kadang-kadang berangkat haji itu berangkatnya dicoba dengan kemiskinan. Kalau nggak dicoba ya di sananya. Kamu dicoba, jangan bangga dulu kalau berangkat dan di sana nggak dicoba, pulangnya ada yang cerai, anaknya narkoba. Hidup tuh ujian sih. Iya. Kalau Bella itu belum naik haji, tapi ujiannya udah banyak. Satu waktu mau belajar berjilbab, itu ujiannya berat banget Om. Jadi dijauhi teman, pekerjaan, tahu-tahu yang stabil jadi turun, terus dicibir beberapa orang, kayak dibuat jadi ada masalah seperti itu cukup lumayan berapa tahun ya, 1 tahunan lah. Terus akhirnya sepertinya aku belum mampu deh, terus tak lepas sampai sekarang. Ya mungkin kalau naik haji mungkin ujiannya lebih besar lagi ya Om. Ya. Kan itu ujian iman ya Om. Ya kalau ujian kan berarti Allah sedang hadir di hadapan kita. Kalau azan berkumandang kita dipanggil menemui Dia. Yeah. Jadi kalau kamu menghindar dari ujian, itu tandanya kamu mengenyampingkan keberadaan Dia. Jadi ujian atau musibah atau kehinaan yang identik dengan kemiskinan dan luka itu sebenarnya singgasananya Allah bertahta di situ. Jadi kalau kau berani menikahi penderitaan itu, maka
menikahi dengan benih ikhlas ya, maka yang terakhir adalah kebahagiaan. Amin. Ini masukan yang bagus banget, Om. Iya, buat siapa-siapapun yang mau menikah, saya ucapkan selamat datang penderitaan. Kalau pacaran kan semuanya enak. Oh, enak. Nah, Semua indah. iya, tapi semua indah. Tapi begitu masuk ke dalam lembaga, namanya rumah tangga, selamat datang penderitaan. Ya, betul banget. Tapi harus dinikahi penderitaan itu. Nabi-nabi siapa yang hidupnya tidak menderita? Semua nabi hidupnya menderita. Tapi pertanyaannya, kata siapa dia menderita? Kelihatannya aja dia menderita. Bersama Allah mana ada derita. Orang dia maha melindungi. Dia maha pencinta, maha kaya. Mana mungkin dimiskinkan kekasihnya. Nah, cuma sekarang rata-rata anak muda garis besarnya ingin menjadi YouTuber, tidak ingin menjadi kekasih Allah. Maka, ya. Makasih loh. Ya. Makasih loh. Sindiran halus. Ya banyak kan sekarang. Sekarang banyak ustadz yang meninggal, kiai yang meninggal, wali-wali Allah meninggal. Itu apa tandanya? Dia manusia dan kosong. Kiai itu, ustadz itu, wali-wali Allah. Kita mengisilah jadi mereka. Ya. Jalur-jalur gampang aja tapi. Iya, makasih Om. Om, sebelum saya IG live malam ini kita bahas kandang jurang ya. Sebelum IG live malam ini, aku kurang begitu tahu tentang informasi tentang kandang jurang. Akhirnya aku explore, apa sih sebenarnya kandang jurang ini? Ternyata ini kandang jurang itu sangat menginspirasi ya. Nah, ini bagaimana ide awalnya Om membuat kandang jurang ini? Siapa saja yang terlibat di konsepnya ini? Kandang jurang. Jujur ya, aku buat kandang jurang doang karena aku bodoh. Dan orang bodoh itu enggak enak. Apalagi miskin terus bodoh gitu. Nah, aku buat kandang jurang doang agar orang jangan kayak aku gitu. Bodoh, gak punya uang kalau itu miskin. Ya, akhirnya aku buat itu dan aku mengumpul orang-orang yang punya ilmu untuk bisa berbagi di situ. Prinsipnya itu. Fondasinya cinta. Manajernya tanpa ekspresi aku pilih Allah Subhanahu wa taala. Manajemennya kalbu kelahiyah. Fondasi cinta itu apa? Siap dibebani, mengasihi, menyayangi, melindungi, memberi harapan tanpa berharap. Dan kalau bekalnya cinta, cinta itu melahirkan rasa tidak mengenal lelah. Jadi kalau kita saling mencintai, jangan pernah berharap. Kalau ada sesuatu yang aku beri lalu aku menunggu kau berterima kasih, karena ini bukan cinta, ngarep namanya ngarep. Iya. Terus manajemen kalbu kelahian itu apa? Ya, kaki kita diborgol oleh orang lain, tapi lari kita jauh lebih cepat daripada memborgol kita. Air kita dicuri oleh tetangga kita, tapi kita jauh lebih mewangi daripada orang mencuri. Tidak ada sayur mayur, tidak ada bumbu dapur, tapi tamu-tamu nggak pernah kelaparan. Ini believe it or not ya, sekarang jam berapa ya? Teman-teman masih rame. Ya. Iya, masih rame. Ini resto ya, Om? Ya, udah tutup sebenarnya. Oh, udah tutup. Ini sampai jam 9 kok. Jam 8. Ini 1 jam jadi, aja kok, Om. Ya, ada masalah. Nggak, artinya bahwa hidup tuh lebih baik begitu. Biarlah kita dikatakan bodoh, tapi kita menjadi orang yang paling tahu apa yang harus kita lakukan. Ya. Kita mungkin nggak kaya, tapi hidupnya berkah gitu aja. Iya, benar. Ya. Betul. Di saat lockdown, teman-teman nggak pernah kesepian. Berarti ini semua konsep Om bikin sendiri? Ya, hidupkan konsep, gagasan, dan ide. Kita kalau nggak punya konsep, ide, dan gagasan, kita tidak hidup. Ya, sementara kita bangga bisa ini bisa itu, hanya teknis itu ibarat orang yang berdiri di bayangan yang kosong. Jadi kalau kita nggak bisa bikin patung, kita bikin gambar aja di kertas, panggil aja tukang patung, tukang pahat kan jadi pematung. Jadi lebih tekankan adalah apa gagasan kita ke depan sebagai milenial, itu penting. Keren Om. Bella juga pernah sih waktu kemarin, tapi akhir-akhir ini diberhentikan dulu. Jadi karyawan di sini kita produksi baju, kayak baju wedding kayak gitu. Rata-rata 90% karyawannya itu difabel. Kemarin ada yang jalan jongkok, ada yang ngesot, ada yang kaki lutut itu bertahan
kurang lebih 60, hampir 6 tahun. Terus karena terlalu lama nggak punya baby, akhirnya kan pressure-nya tinggi Om, dan tekanannya dengan mereka tuh sangat tinggi. Jadi apa ya, mereka kan stay di sini semua. Stay di sini semua, kita kasih makan sehari 2 kali 3 kali, mandi di sini, minum kita pikir, semua kita pikir. Begitu pintar dia keluar, terus ada yang mau nikah kita bantu, seperti itu. Jadi kita memberi tidak perlu mengharap terima kasih dan kebaikan dari mereka, betul kan Om? Nah itu bertahan cukup lama, akhirnya wah lama-lama aku nggak mampu, mungkin ujian lagi ya. Terus stop sampai sekarang udah berapa tahun ya? 1 tahun, mungkin 1 tahun setengah, hampir 2 tahun. Itu udah, ya mungkin 2 tahun Om, udah nggak sama mereka lagi. Mungkin next time lagi. Karena setelah baca tentang Om Dik doang, explore, jadi terinspirasi lagi Om. Ingin kembali seperti dulu. Tapi entah kapan, nunggu anak gede mungkin. Semua Ada gini sih, info Om itu ada menginspirasi semua. nggak ada bab-bab yang kita harus diskusikan. Aku bukan menggurui, aku bukan seorang guru. Yang pertama, ketika kamu menjadi fashion designer, bicaralah sebagai fashion designer di masa pandemi. Jangan tiba-tiba kamu men-share tentang kesehatan, tentang kedokteran, tentang bahayanya COVID. Kamu keliru besar. Fashion designer ketika menjadi masuk ke dalam ranah pandemi, dia harus berpikir lockdown, orang tidak akan berpergian, tidak akan ada pesta. Maka dia bikin masker, bikin kerudung yang ikut dengan masker. Penemuan-penemuan itu, dia menjadi fashion designer yang kaya raya. Seorang penulis lagu dengan musik, dia jangan bicara tentang kesehatan. Sekarang kan banyak orang korban lah disiarkan, segala tetek bengek yang bukan diri, dia bukan dokter. Aku tidak akan percaya berita itu dari Bella, tidak akan. Jadi aku akan menulis, akan bikin cangkir, aku bikin ya, tapi aku nggak nyiapin. Aku buat asbak, bentuknya kayak corona, itu keren banget. Dan itu orang banyak pesan. Ya, jadi lihatlah dirimu dengan sesuai bakat. Kamu tuh nggak akan bangkrut sebenarnya, nggak akan pernah. Tapi cara pandang kita, diuji keimanan kita jadi berubah. Satu itu ya. Betul. Itu di part itu paham ya? Paham ya. Yang kedua, kamu jangan berhenti mengurus mereka. Pertama, ketika kau mengurus tunarungu, dia tidak bisa bicara. Lalu kau ajak bekerja, dan kau ajak bicara pula. Tahu gak, ciptaan Allah itu nggak pernah keliru. Nah, kamu sudah punya juru bicara nanti di hadapan Allah di akhirat nanti. Believe it or not. Kalau kamu percaya bahwa Allah tidak pernah salah mencipta, terus dia salah diciptakan Allah, itu keliru besar. Jadi nanti di saat kita yang bisa bicara, orang tunarungu tidak bisa bicara di dunia ini, di akhirat nanti dia lancar dan menceritakan siapa diri kita. Allah ini menghina saya. Dia bilang saya gagu. Yang ini selalu menyelamatkan aku, bahkan mempekerjakan aku. Kamu selamat hanya karena itu, bukan karena amalan sholat kamu, bukan karena kerudung kamu. Jadi ketika ada orang yang tidak bisa berjalan, kau kerjakan. Jadi pegawai kamu, dia petunjuk jalan kamu nanti. Ihdinas siratal mustaqim itu panjangnya 2 kali bumi. Luasnya 2 kali bumi. Tapi kalau kamu bersama dengan orang-orang yang tidak bisa berjalan, jangan-jangan kamu perjalanan ruh menuju Allah. Ada perjalanan yang digandeng oleh malaikat bersayap, ada yang di punggung kuda, ada yang berjalan dengan kakinya sendiri. Lalu panasnya luar biasa, tapi kenapa kita harus wudhu sampai ke kaki? Itu persiapan kita menginjak panasnya. Ihdinas siratal mustaqim. Kalau kamu tidak percaya ya mati dululah. Nanti kalau kamu sudah merasakan panasnya, WA aku di sana. Jangan gitu toh Om. Iya, makanya Islam ini mengajarkan wudhu itu dari atas ke bawah. Jadi sekali lagi kamu tidak ada yang membuat kamu berhenti harusnya. Iya, harusnya. Katakan pada Allah dengan jelas, karena kamu mungkin belum bicara dengan Allah. Pertama niatnya dulu luruskan, lillahi ta'ala aja. Bukan menolong mereka. Salah kalau kamu menolong mereka.
Wong kamu saja butuh pertolongan kok bilang nolong mereka. Iya. Kamu berbuat itu semua karena kamu butuh pertolongan Allah kan? Iya. Jadi kepada yang kamu tolong, kamu berterima kasih kepada dia. Dia mau ditolong kan begitu. Iya. Kita ini kebalik-balik. Kok dia nggak bilang makasih ya, udah aku tolong. Itu gimana ceritanya? Iya. Aneh kan? Iya. Kita nggak punya daya upaya. Ayalah sholat, lah wala quwata. Kita tidak ada upaya, kita tidak punya kekuatan. Kita dipilih untuk jadi sholat, untuk melangkah. Jadi ada orang sholat merasa lebih baik dari orang lain, itu aneh. Apalagi mengkafirkan orang, aneh lah, aneh-aneh. Jadi panggil orang itu, ya katakan pada Allah, Allah, kalau engkau suka aku melarat belangsak, ya bikin aja aku susah. Kalau engkau bahagia Allah, bikinkan aku sesuatu yang paling pedih. Tapi kalau engkau senang, lalu mereka tidak bisa aku gaji. Kalau kamu senang dan gembira, lakukan ya Allah. Gak mungkin. Kalau kamu kekasih aku, kamu senang lihat aku susah? Enggak lah. Enggak lah. Lah kamu dibanding Allah gak ada apa-apanya. Jadi aku senang ngomong sama Allah, Allah, kalau engkau senang aku susah, ya susahkan saja. Kalau aku nggak bisa nolong orang lain, ya buatlah aku susah, selesai kok. Yang penting engkau senang ya Allah. Daripada aku kaya raya tapi dia tidak senang. Kan gitu ceritanya. Ya makanya aku atas nama orang-orang tunadaksa lah pada umumnya, aku terima kasih kepada kamu. Kamu sudah benar. Aku belum tentu bisa seperti kamu. Aku belum tentu bisa seperti Om juga. Om. Ya enggak. Ini kan pasti beberapa yang nonton belum begitu paham. Apa sih itu kandang jurang? Bisa dijelasin nggak, Om? Kenapa? Pasti beberapa yang nonton tuh pasti belum ada, pastilah yang belum tahu info tentang kandang jurang. Bisa dijelasin dong, Om, di sini. Kandang jurang doang tempat bermain aja, simple. Jangan gitu, Om. Dan aku berani bertaruh. Banyak orang bikin sekolah menjadi penjara-penjara. Aku buat keseimbangan aja. Aku nggak ingin mengkritisi negara. Aku melihat peluang bahwa aku bisa berperan sebagai manusia gitu. Jadi aku bikinnya tempat bermain. Bayangin orang sekolah dari jam 7 pulang jam 4 tuh gimana? Yeah. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat. Karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Waktunya main, dimasukin TK, playgroup, PAUD. Makanya ketika dia masuk sekolah, pada males kan belajar. Karena waktu main disuruh belajar. Hidup itu proses. Proses itu yang tadi aku bilang, perubahan. Kita harus melihat sebuah momen di mana ruang dan waktu presisi. Nanti anak-anak juga pasti minat pada pembelajaran. Akhirnya pada apa sekarang yang terjadi? Main game semuanya. Kan gitu. Main game? Iya, waktu sekolah jadi pada main game. Oh, iya. Karena waktu main disuruh sekolah. Oh, iya. Sekarang benar-benar di rumah. Dan kurikulumnya nambah terus. Belum ekstrakurikulernya, aduh, anak sekolah zaman sekarang lebih berat daripada kemarin-kemarin. Om. Ya. Itu kan sekolah gratis ya di situ. Terus ada pelatihan gratis juga. Ada keterampilan di situ juga. Itu Om semua mengerjakan sendiri? Ya, nggak sendirilah. Kita jangan pernah merasa bisa dan jangan merasa sendiri. Gue lagi kesepian ya. Itu sama aja menyinggung Allah. Aku selalu bersama dengan Allah. Aku selalu bismillah. Bismillah. Bismillah itu kalau kita tahu maknanya luar biasa. Aduh, kena. Iya. Nggak ada yang aku buat. Aku pun nggak ngerti. Tabunganku tuh 950.000. Tapi aku tenang hidup. Dulu punya uang 950 juta. Ingin berapa miliar. Udah dapat ratusan juta, pingin miliar. Sekarang 950.000. Tenang hidupnya. Jadi apa yang membuat kita tenang? Jangan-jangan bahagia itu sebuah kata yang tercipta dari Allah sendiri. Sehingga kita mengejar apa itu bahagia, lalu melupakan sumber kebahagiaan itu sendiri, ya Allah. Jangan-jangan kata bahagia itu tercipta untuk menipu daya kita, untuk menjadi bahagia.
Buktinya ada orang punya Ferrari, nabrak 13 orang, tinggal di apartemen. Sekarang ada di Sukamiskin orangnya. Iya, yang kasus lama itu Ya, ya. apa yang kau bilang bahagia itu apa jadinya? Bahagia itu apa yang kamu miliki, kamu bisa nikmati gitu loh. Kalau aku Aduh, punya kamu, dengerin aku ya mau kalau aku, nangis loh ini. iya, udah lah. Aku punya istri kayak kamu, cantik, tapi diajak tidur nggak mau. Hah? Diajak makan banyak syarat, gitu loh. Itu apa yang disebut bahagia? Lebih baik kita cari yang biasa-biasa saja. Gitu. Orang kan selalu mengincar rupa, ya rupa bonus lah. Iya. Karena aku barusan aku bilangin, kenil sini kamu tuh cantik, tapi kamu tuh jangan galak. Benjol dia palanya, dia benjol tiba-tiba. Nah kan lihat kamu nggak cantik lagi. Ya aku cara pembelajaran aku kepada anak-anakku baru 5 tahun lah. Iya. Om, aku dengerin semua kata-kata barusan mau nangis loh. Mudah-mudahan bisa ketemu Om ya, banyak belajar sama Om ya. Mudah-mudahan pandemi Banyak segera. guru-guru yang lebih hebat lah. Ya, semua pasti orang banyak hebat di luar sana Om. Tapi entah kenapa Guru yang hebat itu sebenarnya bukan guru yang bisa mengajar, tapi guru yang bisa mengantarkan. Itu yang susah. Sekarang nggak ada guru juga nggak apa-apa, ada YouTube. Tapi ketika ya sekarang kita udah punya, kalau udah punya guru dia bisa mengantarkan kita menuju ke ilahiyah, keharibaan di pangkuannya kan gitu. Iya. Dalam banget Om. Kapan ya Om bisa ketemu ya Om? Saya diajari Iqra 4 ya Om. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Aku Iqra 3 loh Om, sampai sekarang belum jalan-jalan lagi. Oh, sama. Aku juga pengen sebetulnya, tapi kadang malu. Soal teriak-teriak kalau ngapalin ini. Sampai tetangga juga malu itu bukan karena hafalan kamu yang nggak selesai. Malu itu karena kamu nggak punya iman, itu baru malu. Oke. Iya, nggak usah malu. Kamu nggak bisa baca Quran, tapi kamu baca. Coba terus diejal. Amalan kamu 2. Yang pertama kamu mau baca. Yang kedua, karena kamu tersiksa tapi kamu tetap melakukannya, itu amalan luar biasa. Daripada kamu bisa baca lalu kau baca dengan niat atraksi biar dikagumi, kan itu keliru. Iya. Ya nggak ada masalah. Iya. Sekarang gini ya, andai kau adalah kekasihku ya, perhatikan nih aku ngomong ya. Iya. Kamu suka yang mana ya? Kamu biasa dipanggil apa mas suamimu? Yang. Apa? Udah ada kata? Yang ya. Ya aku sekarang manggil kamu seperti ini ya. Yang aku cinta padamu, atau yang aku cinta padamu. Kamu suka yang mana? Yang terakhir dong. Ya iya, berarti kan mendekat Allah tuh bukan soal atraksi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sudah kalau kamu udah bisa kayak begitu. Tapi kalau hargai juga orang yang Bismillahirrahmanirrahim, tapi niatnya tulus menyatakan itu. Yang kamu tuh cantik. Yang kamu tuh cantik. Kan gitu kan. Lo kelamaan lo gitu kan. Ngomong dulu, ciumannya kan. Bener. Iya. Aku mau ngomong gitu tadi. Iya, benar.